Yang menarik adalah financial planning itu adalah financial life journey. Yang artinya kayak lagi nyetir di jalan tol, kadang-kadang kita mesti gas dulu, kadang-kadang kita mesti slow down, kadang-kadang kita capek minggir dulu yuk gitu. Nah ini yang sebetulnya dilakukan dalam financial planning. Kalau di Kian Financial kami menyebutnya blueprint of your money. Halo Sobat Kisi, ketemu lagi di acara Kisi Talk, Talk atau bicara perbincangan mengenai atau seputar keuangan dan terutama investasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang sudah sangat terkenal. Saya nanti yang memperkenalkan diri biar tamu istimewa kita. Saya panggilnya Ibu atau Mbak aja ya, Mbak Likwina Hananto. Langsung nama aja gitu gimana Pak? Oh oke. Dengan Wina Pak. Dengan Wina, maunya dipanggil Wina. Kalau gitu saya dipanggilnya jangan Pak juga kalau gitu. Panggil aja. Sesuaikan umur gitu ya. Sesuaikan umur gitu. Oke, Likwina Hananto. Kalau di medsosnya sih saya intip-intip tulisannya financial trainer. Yang kedua stand up comedian. Mengacaukan personal branding. Itu yang rasanya nanti kayaknya topik hari ini kita bicara soal stand up comedian. Gak nyambung ya. Dan yang terakhir aktris. Oke, langsung Wina mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Saya takut salah yang mana yang harus dititik beratkan. Halo Sobat Kisi, saya Likwina Hananto. Saya founder dan CEO Kian Financial. Di situ kami melakukan edukasi finansial dan selama pandemi ini tentu saja banyak sekali di bidang digital, baik berupa konten seperti sekarang nih bareng sama Kisi, tapi juga training di perusahaan. Selain itu, bukan side job ya Mas ya. Saya juga punya profesi yang lain yaitu stand up comedian, dan itu profesi serius. Saya betul-betul suka banget di bidang itu, yang sifatnya live performance, benar-benar pegang mikrofon di depan audience. Karena pandemi panggung belum banyak yang buka, jadi itu banyak direm sekarang. Dunia itu yang membawa saya kemudian ke dunia acting. Oke. Jadi hari ini topik kita yang hari ini 1, kita 2 atau 3. Finance-nya, Oke. Mas Niki. Padahal Wina itu dikenal dengan seorang financial planner. Trainer sekarang. Oh, dulunya yang saya tahu ya, zaman dulu, saya taunya financial planner. Betul. Tapi sekarang jadi trainer. Ya. Oke, kita nggak bahas yang stand up comedian. Enggak, nanti di sesi-sesi berikutnya aja ya. Kisi Talk nanti kita season berikutnya kita khusus macam-macam profesi ya. Macam-macam profesi. Setelah jadi seorang financial trainer, apa yang bisa dilakukan? Oh, jadi komedian atau jadi aktris. Itu nanti kita bahas di season berikutnya. Oke, kita mulai dengan financial trainer dulu. Ya. Jadi dulu memang Kian Financial itu dibangun dengan semangat mau mengerjakan financial plan buat banyak orang. Lalu saya ketemu sama salah satu mentor saya, kita sebut saja namanya Pak Budi Isman. Pak Budi tanya, klien kamu ada berapa? Oh banyak Pak, ribuan. Wah bangga gitu ya, agak pongah gitu. Terus Pak Budi tanya, jumlah manusia di Indonesia ada berapa Win? Waktu itu 250 juta. Jadi menurut kamu klien ribuan tuh banyak gak? Enggak Pak. Jadi waktu itu saya kayak diingatkan, business is business, harus ada target audiencing, segmentation, growth-nya seperti apa, dan niatnya kan mau memberikan impact tentang financial planning ke banyak orang. Nah, hitungannya nggak kekejar tuh secara bisnis kalau kita mau servisnya satu orang dibikinin plan, sehingga akhirnya kalau gitu yang training aja, yang education aja yang bisa lebih masif, mencakup banyak orang, dan jumlahnya bisa diukur pada saat kita banyak melakukannya digital. Jadi sifatnya lebih masif tadi. Ya, dan lebih education. Ini membuat saya dan tim juga merasa lebih empowering karena kita menyerahkan keputusan finansialnya itu di tangan mereka yang belajar bareng sama kami. Dan artinya mereka juga sadar kalau mau mengambil keputusan, dan itu kayaknya lebih powerful buat orang-orang daripada ini yang bagus itu yang jangan gitu. Kalau dikasih tahu ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, si peserta pelatihannya itu jadi punya kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Itu lebih powerful buat saya. Jadi kalau kita bicara financial trainer tadi, pasti di dalamnya ada isi financial planning. Betul kan? Betul. Tadi sudah disebutkan kalau financial planning sifatnya lebih ke one on one, one to one seperti itu. Tapi kalau financial trainer bisa masif. Bisa masif. Pertanyaan
walaupun ini sering kita dengar, tapi pertanyaan paling basic mungkin jawabnya juga udah sebel, tapi nggak apa-apa lah, tolong dijawab. Sebenarnya kenapa kita butuh financial planning? Betul. Terutama kita bicara teman-teman mungkin kan sebagian besar ada yang mungkin sobat Kisi masih yang baru lulus kuliah atau baru mulai kerja, yang gajinya juga mungkin masih minim-minim, walaupun mungkin ada yang udah langsung 2 digit seperti itu. Nah, peran dari bukan financial planner, kita nggak bicara tapi ilmu financial planning-nya ya. Financial planning-nya itu kan setiap orang mestinya bisa juga kan. Ya, jadi financial planning ini adalah cabang ilmu finance yang agak beda. Saya tuh kuliah S1 S2-nya finance, Mas Niki. Jadi saya S1-nya dulu Bachelor of Commerce in Finance and Marketing. Jadi waktu itu mempelajari finance portfolio, finance derivative, finance international, semua saya pelajari. S2-nya saya ambil investment management. Jadi ngerti banget finance nih, ceritanya si paling finance. Giliran ketemu sama uang sendiri, kok kita masih melakukan mistakes yang menurut saya masa kayak gini aja kita nggak tahu gitu. Jadi ternyata ada jurang yang sangat lebar antara dunia finance yang core finance-nya dengan sesuatu yang sehari-hari kita lakukan, dan itu kuncinya ada di si ilmu cabang kecil yang suka dianggap remeh karena dia cuma financial planning. Kan lebih keren kalau ngomonginnya portfolio, investment management, derivatives, kan gitu lebih keren gitu terdengarnya ya. Tapi begitu saya tanya juga teman-teman yang fund manager, apa yang kamu lakukan sama keuangan pribadi, mereka juga gelagapan. Oh, jadi ternyata memang ada faktor manusianya yang menentukan si keputusan keuangan tadi. Dan untuk menjembatani jurang ilmunya tadi, butuh si financial planning ini. Jadi kalau di Kiam Financial kami menyebutnya finance should be practical. Jadi zaman dulu saya mulai masuk ke radio, bikin financial clinic talk show di radio, morning show waktu itu. Dengan tagline itu, finance should be practical, karena saya datang dari background orang yang punya pendidikan finance, tapi ternyata waktu awal-awal baru nikah, mempelajari gimana ngatur keuangan, kok kita melakukan mistakes yang saya pikir saya aja yang kuliah finance kok nggak tahu, apalagi orang di luar sana yang bukan backgroundnya finance. Jadi ini adalah cabang ilmu yang seharusnya diketahui oleh orang banyak, bukan cuman yang kuliah finance. Kan beda misalnya apa ya, kuliah arsitektur. Itu kan engineering, arsitektur untuk ngebangun rumah gitu. Tapi kalau financial planning, dia mau profesinya dokter kayak arsitek, apapun profesinya, selama dia punya uang, dia harus berkenalan sama ilmu ini. Jadi kan masuk sama misi kita ingin mencerdaskan orang lewat financial planning ini. Gitu. Tadi kebutuhan itu kan ada, ya kan? Tanpa melihat backgroundnya, karena orang yang punya uang butuh financial planning. Kalau nggak punya uang, apa yang mau di-planningin gitu ya. Jadi agak beda dengan saya nggak punya uang, Mbak. Oh, berarti yang dibutuhkan adalah meningkatkan kualitas diri untuk bisa menghasilkan uang dulu. Financial planning itu dipakai kalau dia udah ada uangnya, walaupun sedikit atau banyak. Sama aja, tetap membutuhkan mengelolanya. Jadi kita bicara orang yang sudah punya uang, sekalipun balik lagi baru terima gaji pertama, gaji-gaji masih beda-beda tipis dengan, atau yang mau pensiun minggu depan, atau yang mau pensiun. Jadi ini rentangnya dari yang paling muda sampai dengan yang mau pensiun. Seperti itu. Atau yang sudah pensiun. Esensinya kita bicara planning kan, tapi esensi utamanya, benang merahnya terhadap financial planning itu apa? Survival dan adaptability sebetulnya. Jadi saya menyebutnya gini, it's a life journey. Kita itu semua punya life journey yang mungkin mirip-mirip tapi akan berbeda jalannya. Jadi orang tuh akan sekolah dulu, ada yang sekolah, ada yang nggak kuliah, tapi kemudian dia akan bekerja, ada yang berdagang, ada yang kerjanya part time. Lalu mungkin ada yang kemudian memutuskan berkeluarga, ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak. Ada yang nanti usianya semakin bertambah, maka dia akan punya kesulitan dari sisi kesehatan. Lalu suatu hari semua orang akan sampai ke titik usia 55, 65, 75. Nah, di periode itu semuanya kita perlu survive dan perlu adaptasi terus-menerus. Dan kita pasti berhubungan sama si uang ini. Jadi yang menarik adalah financial planning itu adalah financial life journey. Yang artinya kayak lagi nyetir di jalan tol, kadang-kadang kita mesti gas dulu, kadang-kadang kita mesti slow down, kadang-kadang kita capek minggir dulu yuk gitu. Nah ini yang sebetulnya dilakukan dalam financial planning. Kalau di Kiam Financial kami menyebutnya blueprint of your money. Jadi bentuknya kayak gambar rumah-rumahan. Terus bangun rumah itu pertama ada fondasinya dulu, lalu ada lantai dasarnya,
ada atapnya, ada tiang kiri kanannya, dan ada lantai atasnya. Nah, di setiap stage waktu kita membangun blueprintnya itu ada produk yang harus dipelajari, ada proteksi asuransi yang kita harus tahu. Bahkan saat seseorang membutuhkan pinjaman, sampai ke waktu nikah bikin perjanjian pranikah atau enggak ya, sampai ke situ. Sampai ke waris dan zakat juga dibahas dalam si Blueprint of Your Money ini. Jadi ini yang saya bilang, merencanakan hidup, uang tuh ada di situ terus. Ya, gitu. Karena hidup nggak cuma buat minggu depan, bulan depan gitu ya. Agak beda ya dengan yang misalnya kekinian kan YOLO gitu ya. YOLO. Maunya hidupnya untuk hari ini aja, agak beda. Kita mesti merencanakan semuanya. Tapi sekarang kelihatannya mulai milenial udah mulai tambah pintar. Terutama makin muda itu saya perhatikan memang lebih punya kemampuan menghasilkan dibandingkan generasi sebelumnya, dan lebih sadar soal keuangan. Jadi ini tren yang sangat menarik ya. Ini yang generasi yang terbaru kan? Yes. Kalau generasi sebelumnya kelihatannya jauh lebih cuek. Ya, tanpa nyebut nama generasi misalnya. Angkatan saya misalnya, angkatan saya mesti harus dilecet-lecet untuk dia kapan mau punya rumah, kapan mau mulai investasi. Kalau anak sekarang benar-benar yang Mbak, aku pengen tahu lebih banyak. Kenapa gitu. Itu? Apa yang terjadi dengan generasi-generasi? Lebih karena peran medsos, punya kemampuan menghasilkan lebih baik. Itu satu juga. Artinya kan duitnya ada gitu. Mungkin kalau di generasi sebelumnya dia butuh waktu untuk bisa menghasilkan mungkin uang karena gitu. training dari Wina juga. Belum tentu juga. Tapi betul, ada apa ya? Saling keterkaitan lewat media sosial yang menyebabkan orang FOMO secara positif. Gitu kan, FOMO itu ada positif ada negatif ya. FOMO itu kan wah orang udah gitu kok aku belum gitu. Mungkin kalau zaman dulu yang positif nih. Kalau orang zaman dulu mungkin cuma lihat tetangganya beli kulkas baru gitu. Kalau ini sekarang enggak, kita benar-benar lihat di media sosial orang nggak kenal dia udah investasi bisa kayak gitu. Jadi FOMO juga ternyata bisa positif. Iya, ini FOMO yang positif kita bicara. Tadi kan kita bicara tahapan-tahapan. Salah satu mungkin sebelum saya masuk ke investasi atau ke instrumen, tadi kan sudah nyebut asuransi, nyebut beberapa produk ya. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin satu hal juga yang jadi pertanyaan soal pengalokasian. Ya, pengalokasian. Kita bicara tadi, entah uang saya, dana saya berapa besar, angkanya relatif. Tapi soal alokasi berapa yang saya harus pakai untuk tadi membangun rumah itu. Tadi, ya. Nah itu bagaimana? Ada formulanya nggak sih? Ada. Boleh bocorin kan? Rumus yang gampang diingat, karena kan kalau di game finance should be practical. Jadi obrolan kita nih semua harus. Yang Sobat Kisi harus ini bisa langsung dikerjain. Saya juga mulai nyatet. Saya harus ingat-ingat ini. Jadi kami menyebutnya rumus 1, 2, 3, 4 yang gampang-gampang aja. 1, 2, 3, 4 tuh gini, minimum menabung dan investasi untuk masa depan itu 10%. Minimum 10%. Jadi mau lebih boleh, tapi kita mulai dari 1 itu 10% minimum. Yang kedua, menariknya adalah maksimum 20% boleh foya-foya. Maksimum 20%? Boleh foya-foya. Jadi contrary to popular belief, banyak yang berpikir kalau udah financial planning nanti nggak boleh ina itu. Boleh, tapi dibatasin. Maksimum malah 20% lagi, lebih tinggi daripada dari menabungnya. Iya, waduh. Artinya kan kalau orang ini punya kendali yang lebih baik, mungkin dia bisa switch, nabungnya yang 30%, foya-foyanya lebih rendah, bisa. Foya-foyanya 0. Boleh kan, masih masuk 10-20 kalau tadi. Mau kan. Tapi kesian banget nggak foya-foya hidup. Nggak usah gitulah. Kita berhak untuk menikmati hasil kerja keras juga dong. 5% aja Sobat Kisi. Jadi maksimum, makanya saya tadi bilang bukan minimum, tapi maksimum. Jadi kita boleh turunin. Yang ketiga adalah maksimum 30% cicilan utang. Cicilan utang. Dan ini menarik, berarti nabungnya 10%, cicilannya 30% itu masih normal loh. Oh ya? Iya, karena sebagian besar orang itu nggak mampu beli rumah cash. Sebelum ke 40, angka 40 saya mau bicara soal hutang nih. Hutang yang dimaksud nih hutang konsumtif atau bukan? Utang produktif sebaiknya. Produktif ya. Kita luruskan dulu nih ya. Nanti takutnya yang konsumtif yang HP baru keluar misalnya. Kalau masih di bawah 30% nggak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya. Berarti nabungnya nggak bisa banyak-banyak kan? Iya. Jadi betul. ini tuh semuanya serba konsekuensi. Kalau kita nabungnya banyak, berarti cicilannya terbatas. Mungkin kita harus hemat di tempat lain. Tapi begitu kita cicilannya besar, mungkin nabungnya akan lebih kecil. Nah ini yang orang suka berpikir nggak saling berkaitan, padahal sangat saling berkaitan. Jadi cicilan itu bukan tidak boleh. Cicilan itu membantu cash flow kalau di financial planning.
Oke, Karena membantu cash flow. membantu cash flow, karena belum tentu kita mampu beli rumah sekian ratus juta, sekian miliar kan. Pada saat kita punya kemampuan menabung untuk DP-nya, maka kita nanti akan punya kemampuan untuk mencicil si cicilan KPR-nya, contohnya gitu. Oke. 2 cicilan yang biasanya dalam tanda kutip dimaafkan dalam financial planning itu adalah cicilan untuk kendaraan bermotor sama untuk rumah tempat tinggal. Itu yang dimaafkan. Dimaafkan dalam tanda kutip. Diperbolehkan. Makanya yang lainnya dihindari. Kalau sampai udah kepepet banget ya udahlah gitu. Tapi coba tetap ukur dengan berapa kemampuan cicilan. Ngomong-ngomong soal utang tadi, biasanya aku kasih patokan gini. Nomor 1 ada lawannya apa enggak. Nah kita ngambil utang gitu ya. Ngambil utang 10 juta, lawannya apa? Lawannya handphone. Handphonenya bisa dicatat jadi aset enggak? Enggak. Berarti nggak bisa disebut lawan nih. Tapi kalau rumah kan bisa dicatat sebagai aset, berarti bisa dicatat sebagai utang yang produktif. Harus belajar akuntansi. Nggak perlu ya. Contohnya nggak perlu kayak juga. Gitu, contohnya kayak gitu. Tapi tadi sudah disebutkan 2 aset yang diperbolehkan dimaafkan, yaitu rumah dan kendaraan bermotor. Kalau ada yang jangan sampai dilakukan, hindari betul-betul adalah ngutang untuk investasi. Saya nggak setuju. Nanti itu kita lanjut ya. Itu kita lanjut ya. Berarti kan tadi kalau lihat matematika 10, 20, 30, masa yang 30 dipakai buat yang 10 investasi itu aneh. Aneh. Yang keempat 40% berarti. Biasanya antara 40 sampai 60%. Jadi ini berhubungan sama berapa biaya hidup kita yang rutin. Buat makan, buat transportasi, buat bayar listrik dan lain-lain, uang sekolah anak misalnya itu ngambilnya dari 40 sampai 60%. Kenapa kita taruh 40%? Karena biasanya itu udah borderline, lebih rendah dari itu tuh udah susah. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Saya bilang 40 sampai 60%, artinya kalau ternyata biaya hidupnya 60%, si pos yang 3 lagi tuh ada yang harus dikurangin. Kemungkinan dari si gaya hidup. Gitu loh. Nah, tapi kan tiap orang beda-beda ya, Mas. Jadi ini tuh cuman kayak rule of thumb-nya aja, biar gampang 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40%. Nanti kita ngitung punya kita sendiri nih. Setelah dihitung, baru kita cocokkan sama si rumus 1, 2, 3, 4. Paling tidak dari rumus itu, pegang 2 aja. Kemampuan menabung sama kemampuan cicilan. Selama kemampuan menabung kita selalu ada bisa di atas 10% dan cicilan kita selalu di bawah 30%, itu udah indikator awal orang ini kondisi keuangannya sehat. Jadi saya nggak ngomongin siapa yang paling kaya di antara kita, siapa yang bisa beli tas apa, enggak. Saya ngomongin tentang sehat dan kuat, dan ini nggak bisa viral. Nggak bisa viral? Nggak keren gitu. Kan yang jadi viral itu yang kalau kelihatan wah mewah gitu. Langsung. Ini enggak, keuangannya gimana? Sehat dan kuat. Kan nggak viral gitu loh Mas Niki. Terlalu normatif gitu biasa gitu plain kan. Gitu ya. Padahal yang kayak ginilah yang bisa survive terus menerus dan bisa adaptasi dalam keadaan apapun. Saya rasa rumus yang sangat sederhana 10, 20, 30, 40 dan kuncinya tadi di minimal dan maksimal. Betul. Itu yang saya baru pernah dengar. Saya dapat ilmu baru hari ini. Ya. Jadi kalau biasa kan orang menyebut langsung angka-angka tanpa atau saya nggak dengar tanpa bicara minimal maksimal. Karena kalau tadi memakai kata minimal atau maksimal untuk masing-masing angka aja itu sesuatu banget. Kalau jadi ini indikator untuk sehat dan kuat. Jadi udah clear, sudah selesai soal financial planning. Mulainya dari situ. Udah. Lanjutnya adalah uang yang tadi kita udah simpan 10% minimum tadi yang kita mau tahu. Nah, kita mau fokus ngomongin itu karena untuk bangun rumah kan untuk yang tadi kan. Ada fuelnya yang dibutuhkan. Dan itu kita bicara untuk umur 55, 65, 75 tadi kan. Yang pensiun. Kalau nyampe. Kan kita bicara itu adalah dari yang 10% minimal tadi. Kalau yang tadi 30% sudah bayar untuk rumah, untuk cicilan. Yang tadi 20% foya-foya udah habis, selesai udah. Habis itu. Ya paling happy-happy aja, sedikit awet muda seperti itu. Nah, yang 10% ini yang menentukan masa depan. Betul. Kita bicara mulai dari investasi dan tabungan lah ya. Dua-duanya kita butuhkan untuk itu. Saya akan memulai dari produk apa yang paling disarankan untuk seorang pemula untuk memulai seperti itu. Enaknya karena saya di financial training, kita nggak ada rekomendasi. Jadi nggak bisa menyarankan. Tapi aku ceritain gini instrumennya dulu. Boleh dong tanpa menyebut nama. Aku akan ceritain dulu gini. Jadi investasi itu ada 2 macam kalau di Camp Financial. Namanya investasi akumulatif, satu lagi investasi generatif. Nah, investasi akumulatif itu adalah saat kita mengumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
Biasanya caranya adalah pakai 3 amunisi nih. Amunisi itu adalah kita punya cash berapa sih di tabungan kita, di deposito kita. Ya. Yang kedua adalah setiap bulan dari penghasilan bulanan, yang tadi minimum 10% itu, bisa berapa persen dari penghasilan kita, apakah 10%, 20%, 30%. Rata-rata orang bisa menyisihkan tuh antara 10-30% dari penghasilan yang rutin. Jadi dari kecil-kecil nih, artinya saya nggak peduli penghasilan dia berapa, jabatannya dia apa. Orang yang gajinya 5 juta menyisihkan 500.000. Tapi saya pernah ketemu director level gaji 150 juta menyisihkannya 500.000 juga loh. Jadi nggak keren itu, nggak keren. Dia nggak pernah ikut trainingnya Wina berarti. Setelah dia bisa ikut training, dia bisa menyisihkan sampai 15 juta. Nah itu benar. Terus dia bercandanya gini, wah Win, orang lain nyari gaji 15 juta, gue nabung aja 15 juta. Gue bilang, itu baru 10%, dikit. Terus dia sebel. Harusnya orang kayak dia mungkin menyisihkan udah 50 juta sebulan dong, gitu. Jadi ngukurnya tuh berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Nah itu namanya investasi akumulatif. Satu lagi dari gaji tahunan, THR, bonus itu juga bisa disisihkan. Fungsinya investasi akumulatif itu untuk mencapai tujuan. Jadi kami menyebutnya financial goals. Tugas kita adalah menyusun financial goals, tujuan finansial yang ingin kita capai dalam si life journey tadi, Mas. Misalnya yang gampang, punya dana darurat, targetnya berapa? Punya dana pendidikan anak buat anaknya masuk SD, itu bagian SMP, daripada yang SMA. 10% ini. Betul. Yang dana darurat maupun misalnya dana pendidikan anak. Jadi dana darurat, dan dana pendidikan, dana pensiun, dana beli rumah itu adalah tujuannya. Betul. Yang 10% itu adalah upaya untuk mencapainya. Nah, yang disebut investasi akumulatif tadi bisa terdiri dari paling sederhana, nabung biasa aja dulu deh. Tabungan di bank dengan bunga rendah, nggak bisa lawan inflasi. Nggak apa-apa. Kalau jangkanya pendek banget nggak apa-apa. Misalnya 6 bulan lagi aku mau ke Bali liburan, nggak perlu investasi karena ternyata aku punya 1 juta kali 6 jadi 6 juta, berangkat nih aku ke Bali. Jadi fokusnya bukan return, tapi fokusnya target aku 6 juta. Tapi kalau targetnya mau pensiun 6 miliar, nabung 1 juta sebulan tuh nggak bakal nyampe 6 miliar. Kalau nabung. Sehingga si 1 jutanya nggak bisa di tabungan, harus di produk yang kita cek kira-kira dia akan lari berapa persen per tahun rata-rata untuk mencapai 6 miliar. Sehingga yang biasanya dipakai, bukan rekomendasi ya, tabungan atau deposito, reksadana, sama saham dan emas, logam mulia. Tabungan atau deposito, reksadana, saham dan emas. Itu adalah contoh produk yang akumulatif. Satu lagi ada investasi yang sifatnya generatif. Agak beda nih. Apa itu? Kalau generatif itu dia menghasilkan uang buat kita. Ada 4. Yang pertama adalah bisnis, properti, surat berharga, dan satu lagi nih yang sebetulnya baru dan orang belum sadar, intellectual property. Nah ini menarik karena di sini jadinya kita tinggal menyiapkan asetnya. Tugas kita adalah mengumpulkan modal lewat akumulatif. Pas modalnya udah ada, kita konversi jadi salah satu atau kombinasi 4 produk ini. Terus kita biarin dia menghasilkan. Financial freedom itu adalah pada saat 4 produk ini bisa generating money, menghasilkan uang secara generatif buat kita, jadi passive income. Jadi 4 ini adalah aset aktif yang menghasilkan uang. Kemudian biaya hidup kita yang tadi dihitung 1, 2, 3, 4 tidak melebihi dari penghasilan dari 4 aset tadi. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan financial freedom. Tidak melebihi dari penghasilan dari 4 aset tadi. Itu yang financial freedom sebenarnya. Jadi misalnya punya bisnis, punya properti, punya surat berharga, dan punya intellectual property, royalty ini menghasilkan 10 juta setiap bulan misalnya di rata-rata. Tapi pengeluaran kita 15 juta, ya nggak financial freedom dong, kan tekor gitu. Tapi kalau ternyata ini menghasilkan 10 juta dan biaya hidup kita cuma 7 juta misalnya, berarti kita bisa hidup hanya dari aset-aset itu. Tadi dari bisnis, properti, surat berharga dan intellectual property. Surat berharga yang ketiga itu termasuk di dalamnya saham, bonds, reksadana, deposito pun bisa di situ sebetulnya. Jadi kalau si instrumen keuangan, si surat berharga ini ada di akumulatif tadi. Bisa di akumulatif, bisa juga di generatif. Clear. Sehingga masa depan pensiunan untuk generasi sekarang yang umurnya 20-30 menurut saya ada di surat berharga. Sehingga mau tidak mau sekarang harus mempelajari surat berharga itu. Jadi tapi yang tadi, yang generatif tadi itu kan tidak mesti seluruhnya juga. Ada yang mungkin tidak bisa punya, kombinasi kan. Dia nggak punya tadi intellectual property misalnya. Saya orangnya
Hari gini bisa dibikin. Baik-baik aja, biasa-biasa aja. Nggak bisa dibikin hari gini. Oh, bisa dibikin. Bikin konten. Contoh-contoh. Bikin konten. Bikin konten. Oke. Bikin konten, misalnya yang gampang, punya YouTube channel. Ya. Anybody now can do it, atau TikTok sekarang ya gitu ya. Atau menulis buku. Kalau saya sebagai stand up comedian 2 tahun kemarin pandemi nggak bisa bikin live shows. Show saya dari 2017 dan 2019 itu ditaruh di platform digital, dijual. Itu udah termasuk dengan intellectual property. Kayak gitu. Yang satu lagi yang baru misalnya NFT. Melukis terus dijadikan NFT. Waktu NFT-nya diperdagangkan, si pelukis itu tetap, si digital art-nya itu tetap mendapatkan income tambahan saat NFT-nya diperdagangkan. Zaman now pokoknya beda kan ya. Kalau dulu mungkin harus nulis buku, harus nulis lagu, dan lain-lain, harus jadi penyanyi. Sekarang nggak mesti kan? Sekarang macam-macam caranya. Macam-macam. Jadi nggak harus jadi artis terkenal untuk bisa punya IP. IP, intellectual property. Intellectual property. Jadi kelihatannya dan modalnya nggak besar kayaknya. Betul, jadi dari 4 itu si IP ini yang potensinya menurut saya luar biasa, karena kita nggak butuh modal besar. Bisnis resikonya gede banget, hasilnya juga oke. Properti modalnya PR gitu. Surat berharga ilmunya harus dipelajari dulu ya. Nah bahkan saat kita mau naruh uang di bonds, modalnya nggak bisa cuma 20 juta 30 juta kalau mau kuponnya besar kan. IP ini tergantung kita. Bisa ya, tergantung bakat juga. Di-build ya, dibangun. Bisa ya? Bisa. Setiap orang pasti berbakat. Bisa, ada apa aja pasti. Kebisaannya bisa apa aja. Ada mau aja. Mau itu gitu. bikin video masak kayak mau apa, bebas, siapa aja bisa sekarang bikin konten. Ya, clear. Ini dapat insight banyak banget hari ini. Tanpa harus ikut training seperti itu. Nah saya mau balik ya ke soal perkembangan terakhir misalnya, kan kita dengar sekarang banyak banget milenial dan Gen Z yang sudah mulai berinvestasi. Betul. Seperti itu. Bagaimana pandangan seorang Wina terhadap euforia daripada para investor-investor? Ada istilah bahkan investor generasi corona, generasi memang 2 tahun terakhir ini justru semangat investasi itu luar biasa kan di saat lagi pandemi. Tapi saya secara pribadi melihat bahwa sebenarnya orang tidak bisa atau tidak boleh memulai tanpa mengetahui sebenarnya secara fundamental investasi itu mestinya untuk seperti apa. Mungkin tidak sophisticated seperti tadi ada kafling seperti itu, tapi paling tidak dia memulai dengan pandangan yang betul. Dalam pengertian begini, artinya tadi mestinya punya basic untuk 10, 20, 30, 40 ataupun rumus lainnya, itu satu. Kedua, saya tertarik dengan soal dana darurat dan asuransi, atau soal perlindungan lah. Kita nggak bicara produk asuransi, tapi dana darurat. Saya merasa bahwa banyak tahapan-tahapan yang tidak dilakukan, yang di-skip, yang akhirnya seorang punya uang dan langsung lompat ke konteks investasi tanpa punya buffer untuk kalau sesuatu terjadi dengan investasi itu. Kalau di Amerika tuh ada disebutnya sophisticated investor, butuh dana sekian dolar gitu, aku lupa ya, 100.000 US gitu atau berapa gitu. Di sini kayaknya belum ada kayak gitu ya Mas Niki, ketentuan seperti itu. Tapi justru kan sedang berusaha mengembangkan retail sebenarnya. Jadi mungkin semangat mengembangkan retail ini juga yang menyebabkan siapa saja diajak untuk investasi tanpa memikirkan dia tuh udah siap belum sih untuk masuk di level sophisticated investor. Tapi memang kesannya kok klasis banget kalau hanya sophisticated investor yang boleh investasi. Akhirnya yang mungkin perlu diingat adalah pola pikir kita. Bahwa seharusnya ini tuh bukan soal siapa yang paling kaya di antara kita. Tapi soal tadi life journey kita tuh mau kemana, dan masing-masing harus punya life journey yang sudah diukur supaya dia tahu sebetulnya dia butuh return yang mana. Tanpa pemikiran financial planning dalam konteks tadi punya financial life journey, orang itu jadi cenderung mana return paling tinggi buat aku. Padahal belum tentu dia butuh return. Nah ini bayangin ya nih ya, Sobat Kisi, aku mau bilangin saya tidak butuh return. Aku kalau ngajar training selalu ngajak orang untuk nyalain semua mikrofonnya, yuk kita sama-sama teriak, saya tidak butuh return. Terus semua orang mukanya berubah gitu. Gimana sih nih perempuan, kita kan justru investasi mau return gitu ya. Oh belum selesai kalimatnya. Saya tidak butuh return saja, saya butuh uangnya cukup. Nah definisi cukup ini yang harus kita tulis dulu, karena akan beda-beda. Orang mau punya rumah 500 juta sama orang mau punya rumah 3 miliar, effortnya gak sama.
Orang mau nyekolahin anak yang uang pangkalnya 10 juta sama nyekolahin anak yang uang pangkalnya 100 juta, uang sekolah SD kan ada yang kayak gitu sekarang. Effortnya nggak bisa sama. Nah, apakah kita sudah mengukur itu sebelum kita menentukan return mana yang saya perlukan? Jadi bayangin, kita tuh harusnya punya kendali untuk menentukan saya butuh return yang sekian. Termasuk juga untuk bilang saya nabung aja cukup, nggak perlu return. Bayangin sepowerful apa saat seseorang bisa ngambil posisi seperti itu. Saya naruh uang ya 1 miliar di deposito aja, nggak mau masuk yang lain mbak. Enggak, kenapa di deposito aja? Karena uang ini tidak butuh tumbuh. Hah gimana? Ternyata dana daruratnya. Tapi ternyata dana darurat 1 miliar, dia punya sekian ratus juta di saham, dia pernah nyobain kripto, dia pernah nyobain reksadana, dia punya emas batangan juga. Kan orang tuh sekarang kalau media sosial lihat kan yang ada di laman depannya aja ya mas, nggak tahu cerita belakangnya kayak apa. Nah ini orang yang sulit, nggak suka karosel gitu. Cuman scroll doang kan, nggak tahu tapi cerita ternyata di nggak hanya deposito kan, dia ternyata punya kombinasi yang lain, aset-aset yang seperti menyimpan itu. Di depositonya itu buat anchoring aja supaya ini duit yang memang aku nggak mau ambil resiko, tapi yang ini nggak apa-apa 500 juta 1 miliar lagi taruh di deposito di tempat lain yang resikonya jauh lebih besar nggak masalah karena dia punya si pilah-pilahnya tadi. Jadi sebenarnya kuncinya gini dulu, jangan mau cepat kaya, lebih baik berprogres sehingga ini sustainable. Masalahnya tapi nggak menarik ya. Semua orang pengen cepat kaya, masalahnya itu. Yang menjual nggak itu masalahnya. Iya kan? Dan I am willing to take the long-winded road. Jadi aku bersedia yang mau gabung di kelas itu jangan yang mau cepat kaya. Kalau yang mau cepat kaya nggak akan nyambung. Gitu. Sampai kalau di kelas tuh aku kadang bikin promosi kelas gitu. Kelas ini tidak bisa menjamin kamu cepat kaya. Jadi yang memang cepat kaya akan tereliminasi duluan. Tapi dunia sosial, media sosial itu selalu noise-nya adalah harus cepat kaya. Kalau enggak yang tadi enggak viral. Iya kan? Yang viral itu adalah yang mau cepat kaya dan itu yang membuat dan menunjukkan uang di mana-mana itu kan. Gitu. Dan itu yang membuat akhirnya FOMO. Kita bicara FOMO yang negatif sekarang. Tadi kan di awal FOMO yang positif. Sekarang kan. FOMO yang negatif. FOMO yang negatif dikawinkan dengan ingin cepat kaya tadi. Menjual sekali tuh. Iya kan? Dan akhirnya muncullah tapi habis itu banyak masalah, iya. Iya kan muncul itu korban. Akhirnya banyak masalah. Produk-produk yang bodong dan korban yang ceritanya selalu berulang. Ya, dan kayaknya sampai akhir zaman akan ada terus metode baru untuk membuat orang menyalurkan dananya. Selama si manusia ini. Nah, saya mau masih ngomong pengen itu. Cepet kaya gitu. Ya, saya mau ngomong itu. Artinya nggak hanya karena produk, tapi juga karena manusia. Kita bahas dua jadi sisi kita pagerin, kan? Ya, kita pagerin ya. Kita bicara dua sisi sekarang. Mungkin mulai dengan manusianya dulu atau produknya dulu? Manusianya dulu. Oke, manusianya dulu. Gimana Wina? Secara natural manusia ini selalu ingin lebih baik. Ya. Ya kan? Kalau enggak mati termasuk dia. lebih kaya. Termasuk lebih kaya di dalamnya. Jadi nerobos pintu serakah itu mudah sekali. Iya. Pintu serakah atau pintu neraka? Saya dengarnya pintu serakah. Pintu neraka jangan diterobos. Kayak pengajian abis ini. Tapi maksudku jadinya satu-satunya cara untuk saya bisa membantu orang nggak nerobos pintu serakah ini adalah ngajakin mereka mendefinisikan tujuan finansial dalam financial plan-nya mau apa aja. Jadi dia tahu milestone apa yang ingin dicapai tanpa dia lari kemana-mana. Dan ini kadang-kadang orang tuh nggak tahu sampai dia tulis, aku pengen punya rumah kayak apa? Yang 5 miliar. Oke, tulis dulu 5 miliar. Terus aku tanya, rumah 5 miliar ini membutuhkan apa? Terus dibalikin, ke penghasilan dia gak kekejar. Boleh diturunin gak targetnya? Yang sesuai sama kemampuan kamu. Terus dia turunin ke kemampuan yang misalnya 500 juta gitu, jauh banget dari 5 miliar. Kemudian dia berupaya untuk mengumpulkan DP dulu untuk si rumah yang 500 juta ini. Berarti kan DP-nya bukan 500 juta ya, DP-nya 10 atau 30% dari 500 juta itu. Ketika itu berjalan, penghasilan dia bertambah. Kemampuan dia berubah. Kebelilah si rumah 500 juta ini, 10 tahun kemudian rumah itu bisa dijual dan jadi DP untuk rumah 5 miliar yang dia mau. Ada proses seperti itu. Jadi kita nggak ngerti kalau nggak ditulis, nggak diketik, nggak dihitung. Padahal finance is about numbers, and numbers don't lie. Numbers will tell us sebetulnya kita tuh sekarang di posisi yang mana.
Namanya manusia kan suka bermimpi, suka jauh, dan kalau mimpi silahkan aja, tapi begitu jadi tujuan finansial harus bisa dihitung ke kemampuan saat ini. Ujungnya apa coba? Nggak halu. Saya kemampuannya di sini, maka saya akan mencapai hal-hal yang sesuai dengan kemampuan saya. Kalau kita ngambil yang lain, stresnya cepet banget, dan itu yang akhirnya mudah dikelabui sama orang lain yang memang tahu itu kelemahan kita. Oke, itu bicara nanti Salah ternyata. satu cara magerinnya Oke. adalah dengan bikin tujuan finansial yang kamu mau apa supaya kita Iya. bisa tahu arah ke sana itu gimana. Tapi mungkin fenomenanya sendiri bahwa banyak para investor baru itu nggak melihat sepanjang itu, Wina. Ya makanya Yang life dilihat journey adalah, iya kan, nggak dilihat sampai umur 55. Enggak. Kita bicara bulan depan saya dapat tambahan berapa sih dari Jadi saham pertanyaannya atau gini dari masih, produk apapun. apakah hidupnya jadi lebih baik pada saat suka kan pamer, wah returnnya 30% dalam Ya, 2 hari. betul. Apakah hidupnya lebih baik pada saat dapat return 30% dalam 2 hari? Wah ini ternyata bisa 300% dalam sebulan. Apakah hidupnya jadi lebih baik dengan return 300%? Makanya saya bilang life journey bukan soal dapat return berapa. Oke. Karena buat saya ini, ya tapi gini loh, nggak fair ngomong gini pada saat saya umurnya di atas 40. Dulu waktu saya umur 20 pun, Ya. saya mainnya saham gorengan. Jadi kan memang semangat anak muda untuk nerabas bahaya itu tinggi ya Mas Oke. ya. Ya, paling tidak sekarang ada para trainer-trainer Yang bisa seperti ceritain Wina pengalaman cerita itu. seperti itu. Jadi ada sedikit, walaupun tadi kan masih memperbolehkan foya-foya 30%. Iya, iya. 30%, Ada trainer di 20% ya. Nah, 20% seperti itu. maksimum. Ada trainer di QM Financial tuh yang sampai bilang gini, kalau memang kalian nggak mungkin dilarang Mbak, dia bilang gitu. Kalau memang pengen banget nyobain yang aneh-aneh itu, jangan bilang itu investasi, bilang aja nyobain. Oke. Jadi mindsetnya beda kan. Kalau kita investasi kan kita put all our money in there. Tapi Yeah. pada saat ini cuma nyobain, ya namanya ngicip-ngicip kan beda. Berarti kalau dia misalnya punya 50 juta, dia cuma taruh di situ 2 juta, 2 juta, 2 juta. Oke. Yang bahaya tuh adalah gini, pada saat dia nyobain 2 juta itu naik jadi 5 juta. Oke, jadi 50 jutanya dia cariin, terus dia masukin ke situ, terus dia jual mobil, terus dia ambil pinjaman pinjol, terus dia masukin juga supaya tadi kan dari 2 ke 5 dalam 3 hari. Berarti ini sekarang aku masukin 100 juta bisa jadi berapa nih? Itu udah pintu serakah tuh kalau udah kayak gitu. Oke. Tapi kalau dia ngicip-ngicip doang Iya. dan kemudian Buat gagal. adrenalin aja. Iya. Iya, Namanya buat- anak muda kan gitu. Iya, biar gaul kan tetap ngomongin saham gorengan ini atau produk investasi atau produk ini. yang lain Iya. gitu. Dia nyobain, jadi kalau untung dia bisa ketawa, tapi waktu rugi pun dia tetap bisa ketawa. Iya. Intinya kalau buat aku kayak gitu, karena dilarang nggak mungkin. Oke, jadi seperti itu dialokasikan aja. Iya. Yang tetap harus ada pandangan untuk yang Saya jangka suka panjang. tanyanya gini, berapa harga sepatumu? Oke. Nah, harga sepatunya misalnya kita lihat sepatu kita harganya misalnya 200.000. Iya. Ada orang lain yang mungkin sepatunya harganya 3 juta. Iya. Bagi 2. Nah, kalau harga sepatunya 200.000, setengahnya itu cuma 100.000. Iya. Maka 100.000 itu adalah angka yang kalau kita mau beli sepatu aja nggak bisa beli sepasang. Itulah nilai yang boleh dipakai icip-icip. Oh, untuk icip-icip tadi. Untuk icip-icip Oke. tadi. Jadi kalau penasaran, aku FOMO, aku pengen tahu, sok lihat harga kamu sepatunya berapa, setengah dari itu. Sehingga uang ini tuh kalau nggak diinvestasiin juga nggak bisa dibeliin sepatu, cuman setengahnya. Jadi kehilangan setengah nilai sepatu itu Nggak apa-apa lah. nggak terlalu menyakitkan. Sedihnya pasti tetap ada ya, tapi kan Iya. nggak membuat dia bangkrut gitu. Iya. Oke. Jadi Cobain. itu harus membatasi diri, tahu tadi tujuannya dan lain-lain supaya tidak Jadi kita terhindar. pagerin, Kita pagerin seperti nyobain itu. boleh, icip-icip bisa, Iya. tanpa merusak si rumah keuangan kita. Oke. Taruh di luar rumahnya. Lebih baik lagi kalau nggak icip-icip. Boleh juga. Kalau dilarang, aku rasa Oh iya. Yang tua-tua bisa lah dilarang. iya, Anak muda kan nggak bisa Yang kan? nggak bisa kalau Oke. anak muda dilarang. Makin dilarang, makin dia terabas. Jadi Oke. ya udah kita batasin aja. Sok, kamu pikirin konsekuensinya apa kalau kamu Ya. melakukan ini. Kelihatannya ini jauh lebih Aku penting kayak dari ibunya anak-anak gitu ya. Iya, lebih penting dibandingkan dengan yang kita mau bicara dua. Sekarang yang soal produknya, ya kan? Sebenarnya sih kalau si manusianya sendiri sudah di Produk jalan, apa aja bisa kita di tahu jalan ya. yang benar gitu ya kan? Oke, tapi kan mungkin nggak banyak manusia dengan kesempurnaan tingkat seperti itulah. Self control yang tinggi ya. Oke, Nah. nah tapi banyak produk yang akhirnya begitu menarik, begitu menggiurkan, dan celakanya banyak juga para influencer yang Kejebak juga ke situ mereka. yang menjebak-jebak orang ke sana. Nah,
Terhadap produknya sendiri gimana? Yang pertama, kalau dia menjanjikan return pasti bohong. Satu itu dulu. Oke. Kalau return pasti Return bohong. pasti bohong. Yang kedua, kalau ada yang udah mulai indikasinya nunjukin uang cash kemana-mana, itu udah questionable. Oke. Karena kan promonya gitu ya, buka koper isinya duit, ada bak mandi diisi uang, terus dia tidur-tiduran di situ. Iya. Itu udah harus kita pertanyakan. Oke. Yang ketiga, Yang berlebihan gitu yang berlebihan kayak gitu harus kita pertanyakan, karena nggak ada orang yang normal melakukan itu tuh, nggak ada. Orang normal mah kalau punya duit Nggak akan dicairin cash ditaruh Iya. di bak mandi kan? Itu Iya. demi konten doang kan gitu. Ya masa kita mau Pasti masuk punya ke agenda. produk, ya. Jadi questionable. Makanya Oke. saya nggak bilang itu bohong, tapi saya bilang Iya. itu questionable karena pasti ini demi konten. Yang ketiga adalah gimana sih cara kerjanya. Oke. Nah, yang ketiga ini lebih challenging karena nggak bisa bohongin diri sendiri kan. Berarti kan common sense kita yang harus bicara. Sesederhana misalnya, ini ditawarin lagi musim kurban, masukin 27 juta, nanti habis kurban jadi 60 juta. Kok bisa sapinya melahirkan kembar 3? Di mana ada sapi melahirkan kembar 3? Bisa, beneran bisa gitu kan. Itu common sense kita udah jalan dong. Iya. Nggak mungkin. Iya. Jadi setiap kali ada yang ini nanti bisa gimana? Pertanyakan gimana caranya uangnya bisa beranak. Pertanyakan itu. Kalau itu kita nggak ngerti, jadi kata kuncinya itu. Kalau kita nggak ngerti, mundur. Iya. Karena kalau kita ngerti, oke gue ngerti, ambil deh gitu. Tapi jadi ngerti resikonya juga kan? Iya. Ngerti cara kerja itu bukan cuma ngerti return, tapi ngerti resiko. Pegang 3 itu aja dulu kalau menurut aku. Karena nanti modelnya tuh akan macam-macam lagi. Kita nggak tahu akan ada inovasi baru apa lagi di investasi bodong. Kita ketinggalan zaman deh. Mereka udah bikin sesuatu yang baru. Pada saat kita baru discover satu, dia udah bikin yang lain. Mau itu kayak apapun, begitu dia bilang returnnya pasti, ini pasti bohong. Begitu promonya jor-joran, Berlebihan gitu ya. ini questionable karena pasti demi konten kalau yang kayak gini. Iya. Dan yang ketiga tadi, ngerti nggak cara kerjanya? Kalau kita nggak ngerti, mundur. Kalau kita ngerti, artinya kita juga ngerti kalau ini mungkin rugi besar. Iya. Lain kan? Nah udah gitu boleh ngicip-ngicip. Oke. Kalau mau tetap Kalau mau nekat, tetap gitu nekat, ya. Udah tahu 3 kita batasin lagi kriteria orangnya. seperti itu, tapi kalau nekat Icip-icip aja, jangan semua dia Icip-icip masukin. gitu, ya. Jangan ngutang untuk itu. Oh. Jadi sering banget ketemu kasus tuh yang menyedihkan. Udah dia uangnya amblas, ternyata dia minjem buat investasi itu gitu loh. investasi tanda Investasi kutip. tanda kutip yang Iya. nggak jelas, yang Mau balas dendam dia. ya pengen Mau mengembalikan uang dan dia yang ini hilang. sering banget gini, nyobain sedikit jadi 2 kali lipat. Artinya di kepala dia, kalau aku masukin lebih banyak nanti 2 kali lipatnya lebih Betul. banyak lagi Iya. gitu. Yang tadi yang misalnya sudah habis terus minjem buat masukin. Seringkali minjem itu justru belum habis. Oke. Tapi tadi tergiur, Oh. wah masukin 10 juta returnnya jadi 20 juta. Berarti kalau aku masukin 100 juta, Pinjem lah 100 nanti jadi juta 200 itu. juta. Ya udah pinjem deh 100 jutanya ke Oke. bank, bunganya sekian, atau pinjol bunganya sekian. Nanti dalam sebulan balik, ternyata enggak. Iya. Nah yang ini kan kasihan banget ya kalau udah kayak gitu. Oke. Jadi clear tadi ya. Dari sisi orangnya, orangnya, dari produknya. dan sisi produk. Produk tadi ada 1, 2, 3 sudah disebutkan. Sisi orang tadi punya bangunan atau punya gambar rumah yang jelas Ya. dari awal. Pun kalau mau nyicip-nyicip, ya hilangnya satu sisi sepatu aja, jangan 2, jangan sepasang gitu ya. Iya, itu dicobain ya. perumpamaannya seperti itu. Praktikal banget kan Dina, jadinya kan. apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah menjadi korban? Apa yang harus dilakukan? Back to square one, balik ke si rumah-rumahan tadi. Oke. Semua yang ketemu saya itu pasti akan berhadapan sama si gambar rumah-rumahan. Bayangin ya gambar rumah-rumahan, Iya. lalu ada fondasinya. Oke. Ngebangun rumah tuh nggak bisa nggak pakai fondasi, dan fondasi itu adalah financial check up. Oke. Nah, financial check up itu ada 2 sisi. Ada sisi harta dikurangin utang, kekayaan bersih kita kayak apa. Ada sisi penghasilan dikurangin pengeluaran. Jadi Oke. kalau kita sudah ada di kondisi di mana uang kita amblas, mari kembali ke square one, balik lagi ke periksa yuk keuangan kita tuh seperti apa. Kemarin tuh habisnya berapa banyak, yang masih ada apa, kita mau bangun lagi rumah itu dari nol tuh gimana. Lupakan yang kemarin. Salah satu cara untuk healing begitu kalau menurut saya, supaya bisa move forward gitu dan menjadi sebuah pelajaran Iya. bahwa itu pernah saya lakukan dan hasilnya nggak bagus Oke. gitu. Oke. Jangan lupa, jenis-jenis produk akan muncul terus sampai akhir zaman. Yang bisa ngejagain itu kita sendiri. Iya.
Selain tadi beberapa parameter yang sebenarnya Dan bisa itu cukup kita logis lakukan. kan sebenarnya kan. Iya. Plus mungkin kita bisa cek juga misalnya ke otoritas. Tentu saja. Jadi banyak produk itu tidak terdaftar, pengelolanya nggak ada lisensi OJK. Iya. Bahkan pada saat produk yang ada di bawah pengawasan OJK, ternyata pengelolanya enggak, misalnya ada yang kayak Masih gitu. bisa juga Masih bisa ternyata. juga ternyata Oke. gitu. Jadi kalau sampai kita berinvestasi dan misalnya ya, ini saham kok gitu. Iya, saham itu kan di bawah pengawasan OJK, tapi si pengelolanya ini siapa gitu, cari tahu juga supaya Ya. kita bisa melindungi diri. Track Akhirnya record balikannya ke daripada situ. track Ya. record daripada pengelola juga mesti jadi perhatian. Kalau ini pengelolanya atau sekuritasnya yang resmi berizin OJK, Iya. kita ada tempat mengadu. Iya, Tapi betul. kalau nggak ada, kita ke OJK juga sulit untuk OJK membantunya. Betul. Gitu. Oke. Jadi rasanya lengkap hari ini, mulai dari gimana cara mulai mengelola, ya kan, sampai ke akhirnya produk-produknya, dan supaya tadi euforia kita untuk berinvestasi ini kelihatannya bagus saat Bagus, ini. ya. Kondisinya FOMO yang sedang bagus ini. FOMO yang bagus, tapi ternyata di balik FOMO yang bagus mengintip juga FOMO yang negatif. Yang harus kita tahu, tapi kelihatannya simple, ya. Dan saya percaya itu simple. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Sudah dikasih tips yang luar biasa dari Wina. Wina, ada closing, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sobat Kisi? Tugas kita itu untuk menjaga uang kita sendiri. Ini yang tadi saya bilang dari awal, financial education itu ingin memberikan kekuatan supaya kita tahu cara mengambil keputusan sendiri, empowering other people. Yeah. Sehingga mungkin kalimat terakhir gini, it's your money, your responsibility. Dengan begitu kita bisa hati-hati dari awal. Oke, it's your money, Your responsibility. responsibility. Oke, Wina, terima kasih Sama-sama, banyak Mas. untuk acara, untuk sudah memberikan kita pencerahan luar biasa. Mulai kita yang baru mulai dapat penghasilan, termasuk kita-kita yang sudah berpikir untuk bagaimana saatnya pensiun. Sudah dapat insight yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Wina. Thank you, Dan my pleasure. Sobat Kisi, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.